Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada dosen penguji uji kinerja, perkenalkan, saya Ati Nihayatus Soleha Aminah dengan nomor induk 209251541, peserta PPG dalam jabatan batch 4 yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui LPTK UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo. Dalam kesempatan ini, saya akan melaksanakan pembelajaran Al-Quran Hadis di kelas 11 Madrasah Aliyah dengan materi tanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat menggunakan pendekatan problem based learning atau PBL. Semoga pembelajaran ini menjadi proses nyata bagi peserta didik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wahdina siratal mustaqima. Oke, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan berdoa tadi memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ya, tambah semangat untuk belajarnya. Oke, saya cek kehadiran terlebih dahulu. Kira-kira hadir semua enggak hari ini ya? Yang pertama, Arman Maulana Alif Fandi, Amelia Kartika, Aulia Alfi, Aulia Eka, Muhammad Rafi. Oke, ada semua ya hari ini ya? Oh, kecuali Faris tadi. Oke. Kemudian kita tanya jawab terlebih dahulu sebelum ke tujuan pembelajaran. Ya. Minggu kemarin kita telah membahas tentang berlomba-lomba dalam kebaikan. Apa itu berlomba-lomba dalam kebaikan? Fastabiqul khairat. Ada yang masih ingat mengenai fastabiqul khairat? Saya coba tanya ke satu orang. Pertanyaannya yang pertama yaitu sebutkan kita kalau melakukan hal-hal yang baik. Coba ini sebutkan contoh satu saja kalau melakukan hal-hal yang baik. Sholat tepat waktu. Kemudian selain sholat apa lagi? Puasa sunnah. Kemudian berlomba-lomba dalam kebaikan selain berpuasa, menolong sesama tanpa pamrih. Nah, ini yang termenung. Nah, bikinin apa? Kok termenung? Oke, artinya fastabiqul khairat itu apa sih? Sip, berlomba-lomba dalam kebaikan. Oke, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, di sini saya akan membacakan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita membahas tentang tanggung jawab terhadap
keluarga dan masyarakat. Oke, yang pertama peserta didik itu dapat menganalisis isi kandungan surat At-Tahrim, dan surat Toha. Surat At-Tahrim ayat 6 dan surat Toha ayat 132. Kemudian yang kedua kita bisa menyebutkan macam-macam amanah. Nah, di situ kalian bisa baca ya. Nah, dari sini ini surat apa? At-Tahrim ayat 6. Nah, kita baca dulu bersama-sama surat At-Tahrim ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan suwal hijarah. Shadaqallahul adzim. Sebentar, untuk satu orang minta tolong dibacakan biar lebih jelas lagi ya. Oke, tolong dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun giladun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Oke, udah lancar semua kira-kira bacanya ya. Oke, sebelum ke materi, saya akan menayangkan sebuah video. Suatu hari, seorang anak dititipi bola oleh temannya. Anak itu bertanya pada ibunya, apakah aku boleh mainkan bola ini? Nah, itu amanah. Kalau kamu mainkan lalu rusak, berarti kamu tidak menjaga titipan. Nah, barusan itu kita telah memberikan sebuah video bahwasanya kaitannya dengan tanggung jawab. Ya, di sini kaitannya dengan tanggung jawab apa? Kalau tanggung jawab dalam keluarga, yang pertama itu adalah seorang ayah atau bapak. Pasti bapak itu punya amanah. Amanahnya itu berupa apa ya? Menjaga keluarga ya dari api neraka. Tadi kan sudah ada ayatnya, yaitu wala yu'marun. Kita harus menjaga diri kita dan keluarga dari api neraka. Yang pertama yaitu ayah telah menjaga istri dan anak-anaknya dari api neraka. Oke. Dari video tadi kalian tak lagi menarik sebuah kesimpulan, tugas tak lagi. Untuk sebelum ke tugasnya ini ada sebuah contoh. Nah, saya minta satu orang untuk membacakan percakapannya, boleh? Iris mungkin? Nah. Itu ketika membayar hutang sesuai kesepakatan tanpa ditagih lagi. Saya baru ada 100.000. Oke, kalau orang yang amanah pasti akan dapat dipercaya. Oke, satu contoh tadi, yang pertama kita menjaga amanah di rumah. Selain di masyarakat dulu, selain di sekolah, di rumah aja dulu. Kita kan yang paling lama ya, yang paling lama jamnya itu kan di rumah. Kalau di sekolah kan dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Sedangkan di rumah kita bisa hitung jam 2, 3, 4 sampai jam malam lagi, ketemu pagi lagi. Oke. Nah, saya akan memberikan contoh lagi selain yang ini untuk menjaga amanah di rumah.
Contohnya, siapa ini namanya? Iya, misalkan Alfi itu dikasih amanah sama ibunya. Aulia Alfi diberi amanah sama ibunya. Alfi tolong jaga adik ya, ibu mau ke pasar misalnya gitu. Jadi adiknya tuh harus dijaga di rumah, jangan malah ditukari ya kan. Nanti bertengkar sama adiknya sampai adiknya nangis, gagal dong menjaga amanahnya, ya kan? Tidak sesuai dengan surat At-Tahrim tadi. Kemudian contoh lagi selain menjaga adik di rumah, misalkan ada tamu datang nitipin surat, atau itu surat undangan atau berupa surat yang penting misalnya gitu ya, dititipin ke kita misalnya, minta tolong ya nanti kasihkan ke bapaknya. Nah misalnya gitu. Jadi itu harus benar-benar disampaikan. Selain menjaga amanah di rumah, di sekolah, lingkungan sekolah, saya minta satu orang Mbak ini di sekolah pengalaman menjaga amanah di sekolah. Mengerjakan tugas itu juga termasuk amanah. Amanahnya yang menyampaikan siapa? Yang menyuruh siapa? Guru. Misalnya guru memberi tugas, oke, anak-anak saya kasih PR ya, gitu misalnya gitu. Saya kasih PR, kalian kerjakan minggu depan harus dikumpulkan. Itu memang harus benar-benar dikerjakan. Nah, ini adalah isi kandungannya ya. Isi kandungan dari surat At-Tahrim ayat, coba dibacakan biar. Memerintahkan kepada umat Islam agar membina kaum muslimin keluarganya ke jalan yang benar agar terhindar dari api neraka. Nah, agar terhindar dari api neraka. Oke, sebelum saya lanjutkan, bagaimana kalau kita ice breaking dulu? Kita berdiri. Breakingnya saya kasih contoh terlebih dahulu, yaitu tepuk 1, tepuk 2, langsung tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Nah, ada yang nggak konsentrasi. Tepuk 4, tepuk 5, 3 kali tepuk 5. Boleh duduk kembali. Setelah kita sudah refresh lagi, kita kembali ke materi lagi. Oke, materi yang kedua kita yaitu surat Toha ayat 132. Saya minta satu orang laki-laki untuk membacakan. Oke, yang belakang pojok. Ikato. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis sholati. Oke, itu artinya adalah apa? Harus melaksanakan sholat bis sholati, melaksanakan sholat. Sholat duhurnya jam berapa? Jam 12. Oh sip, sholat duhurnya berjamaah saya Bu, misalnya gitu. Sholat asarnya jam berapa? Jam 3. Beneran ya? Atau jam 5? Keduluan tarhim sholat maghribnya malah. Sholat subuhnya jam berapa? Jam 4. Oke, kita lanjutkan mengenai macam-macamnya. Saya jelaskan satu persatu dulu mengenai macam-macam amanah. Bahwasanya kita kalau melaksanakan amanah itu memang benar-benar dari ibadah dulu. Amanahnya dari awal dulu, ya kan? Beribadah. Contoh, sholat, puasa, zakat. Kalau haji bila mampu. Oh, nanti malam kita sudah masuk 27 roh. Saya mau tanya, peringatan apakah tanggal 27 Rajab? Isra Mi'raj.
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Isra itu artinya perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau Mi'raj itu dari Masjidil Aqsa ke langit atau Sidratul Muntaha. Dulu ceritanya itu bahwasanya Nabi Muhammad ya waktu Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian beliau itu naik apa namanya? Bukan pesawat. Kalau sekarang musimnya pesawat. Kalau dulu namanya buraq. Tahu buraq? Dengan sekejap mata, dengan kedipan mata itu sudah nyampe katanya gitu ke langit ketujuh. Di situ Rasulullah langsung berkomunikasi, langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya di situ diperintahkan langsung oleh Allah umat manusia itu disuruh sholat. Pertama sholatnya berapa waktu? 50 disuruh 50 waktu. Kemudian Rasulullah itu turun lagi bertemu dengan Nabi Isa. Setelah bertemu Nabi Isa ditanya perintah apa, ya kan? Perintah apa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau menjawab bahwasanya umat manusia, umat Islam itu harus melaksanakan sholat. Berapa waktu? 50 waktu. Lah, beliau itu berkomentar, lah kita kalau dalam satu hari satu malam melaksanakan sholat 50 waktu, apa ya sanggup gitu kan ya? Sanggup tidak? Lawang 5 waktu kalian aja itu bolong-bolong. Kemudian naik lagi Nabi Muhammad, setelah itu berkomunikasi lagi, minta keringanan dikurangilah 5. Nah setelah dikurangi 5 jadi 45. Setelah itu turun lagi bertemu dengan Nabi Isa lagi. Nah bagaimana? Kita kurangi 5 katanya gitu. Lah kalau dikurangi 5 45 masih belum sanggup. Jadi minta keringanan lagi terus sampai dikurangi lagi hingga sisa 5 waktu. Oke, gitu ya. Untuk ini ada yang ditanyakan? Surat At-Tahrim ayat 6 ada yang belum paham mungkin? Ditanyakan? Dada. Surat Toha ayat 132 isi kandungannya ada yang ditanyakan? Saya akan bagi kelompok menjadi 4 kelompok. Kita berhitung aja 1, 2, 3, 4 seperti itu ya. Oke, dari sini 1, 2, 3, 4, 2, 3, terus kelompok 1 di sini kita langsung ke kelompoknya masing-masing, mencari kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Oke, silakan kita kumpul sama kelompoknya. Saya punya apa ini namanya? Kertas. Oke. Nah, di situ kalian bisa isi. Ini ada perintahnya. Judulnya adalah Jurnal Amanahku. Kalau nama kelompoknya 1 tulis 1 anggotanya siapa aja. Oke. Kemudian di situ ada tugas amanah. Kalian tulis di situ tugas amanah minimal 2. Maksimal boleh berapa aja, boleh 3, 4 dan seterusnya. Misalnya tugas amanah menyapu rumah, misalnya gitu ya, ditulis. Kemudian yang kedua, siapa yang memberi amanah itu? Misalnya disuruh ibu, tulis ibu. Disuruh bapak, tulis bapak. Misalnya nyuruh nenek, tulis nenek. Kemudian waktunya kapan, ditulis waktunya kapan. Nah, cara aku menjaga amanah itu caranya gimana? Hasilnya bagaimana? Misalnya kalau seperti tadi, misalnya disuruh jaga adik, caranya gimana kalau jaga adik? Adiknya digendong, dibawa jalan-jalan. Saya kasih waktu untuk mengerjakan, boleh silakan berdiskusi terlebih dahulu.
Ini tugas amanah yang di rumah. Di rumah boleh, di sekolah boleh, di mana aja boleh. Kalau misalnya di sekolah yang nyuruh siapa? Ketua kelas boleh. Yang nyuruh Pak Budi boleh. Terserah. Mencuci piring yang nyuruh siapa? Mbahnya ya boleh. Mengerjakan PR. Yang nyuruh siapa? Bu guru. Boleh. Tugas kalau cara menjaga mana itu kalau cuci piring itu dicuci piringnya gitu lah. Iya. Pakai sabun. Caranya. Cuma mencuci piring ya udah masuk. Caranya misalnya saya mencuci piringnya dengan wajah yang marah-marah atau wajah yang senang, nanti itu di perasaan. Itu yang di perasaannya senang kah, disuruh-suruh atau malah gerundel di hatinya. Ini saya masih sibuk, malah nyuruh-nyuruh misalnya gitu. Dengan berhati-hati. Boleh. Cuci piringnya dengan sampai tuntas. Itu perasaannya. Apa dengan gelisah, apa sedih, apa Perasaan diri bahagia? sendiri apa perasaan itu yang memberi amanah? Yang kita ditugasi, yang ditugaskan. Oke. Ada yang curhat malah ini. Sip. Sudah sip ini. Ini juga. Oke, tar lagi. Yang presentasi di depan perwakilan masing-masing kelompok yang maju ke depan itu 2 orang. Oke, cukup. Jangan lupa salam dulu, tar lagi. Salam guru, salam sejahtera itu. Hari ini ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera, salam sejahtera, salam guru, salam semuanya, salam. Oke, ini ya. Iya. Yang presentasi di depan perwakilan masing-masing kelompok yang maju ke depan itu 2 orang. Sudah? Sudah. Oke, sudah semua? Sudah. Dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Nah, kemudian nanti yang maju ke depan akan mempresentasikan 2 gambar di situ ya. Siapa yang mau maju? Kelompok 1? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang jurnal amanahku. Amanah hari ini, tugas amanah menyapu dan membantu pelihara rumah. Siapa yang memberi amanah? Ibu. Waktu pelaksanaan tadi pagi. Cara aku menjaga amanah, mengerjakan perintah ibu tepat waktu dan tidak menolak amanahnya. Hasilnya, rumah aku menjadi bersih dan rapi, dan aku mendapat pahala dari Allah. Perasaanku ikhlas dan senang hati. Oke, itu gambar apa? Coba itu boleh. Ini gambar menyapu. Itu. Yang satunya gambar apa? Membantu ibu. Oh, membantu ibu, membantu. Oke. Dari kelompok 1 beri tepuk tangan. Untuk kelompok 2, siapa yang mau maju? 2 orang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang jurnal amanahku. Amanah hari ini, 1 tugas amanah, 1 cuci
Siapa yang memberi amanah? Ibu. Waktu pelaksanaan. Cuci piring sepulang sekolah, mengantar anak di kelas sore. Cara menjaga amanah: 1. Mencuci piring dengan hati-hati dan mencuci piring sampai selesai. 2. Mengantar adik tepat waktu agar adik tidak terlambat. Hasilnya: 1. Adik jadi bersih. 2. Adik dijadikan amanah. Perasaanku: 1. Menghubungi cerita orang tua dengan senang hati. 2. Senang karena setelah mengantar adik aku bisa jalan-jalan. Perasaannya senang. Oke, itu gambarnya apa menurut Mbak? Diceritakan boleh ini itu ngapain? Terus Ini membantu ibu memasak. memasak. Oke. Beri aplaus untuk kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengerjakan jurnal amanahku. Tugas amanah mengerjakan tugas sekolah dan menjaga adik. Siapa yang memberi amanah? Guru dan ibu. Waktu pelaksanaan di rumah dan di sekolah. Cara aku menjaga amanah: 1. Dengan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. 2. Saya menjaga adik dengan baik dan memberikan mainan. Hasilnya: 1. Saya mengerjakan dan mendapatkan nilai yang bagus. 2. Mendapatkan tambahan uang jajan. Perasaanku merasa senang karena diberi tugas dari guru. Yang kedua, merasa sangat senang karena dapat tambahan uang jajan. Oke, itu gambarnya bisa diceritakan, mungkin pengalaman juga. Ini membantu ibu. Bantu ibu bentuk apa itu gambarnya? Memasak. Bukan cuci piring ya? Bukan belanja ya? Oke. Beri tepuk tangan buat kelompok 3. Dari masing-masing kelompok tadi sudah mempresentasikan ya mengenai amanah. Dari sini kalian dapat memahami apa sih macam-macam amanah dari Allah tadi berupa ibadah. Yang kedua, amanah terhadap sesama manusia apa aja, yaitu menjaganya, menjaga barang, janji. Lawan dari janji ingkar. Kemudian amanah diri sendiri, yaitu menjaga kesehatan. Kemudian ilmu, menjaga, kita harus menuntut ilmu dan lain sebagainya. Gimana kalau kita terus tidak sehat, ya kan? Dari sini ada yang tanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita tarik kesimpulan. Kesimpulannya adalah bahwasanya surat At-Tahrim ayat 6 membahas tentang bagaimana kita memiliki seorang pemimpin, yaitu ayah dalam keluarga, untuk membimbing, membina keluarga kita ya dari api neraka. Bagaimana caranya membimbingnya? Kita ajak beribadah, taat kepada Allah gitu ya. Untuk selanjutnya yaitu surat Toha tadi ya, bahwasanya kesimpulannya surat Toha adalah kita umat Islam itu harus rajin beribadah, yaitu sholat. Jangan pernah meninggalkan sholat. Boleh kembali ke tempatnya masing-masing, boleh. Oke, sudah. Dari sini kita tutup pertemuan kita kali ini. Mari sebelum kita tutup, kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke ya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.